Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku kelas 5 SD Hadijah Surabaya? Semoga senantiasa sehat dan semangat dalam belajar. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan ke-16. Pada hari ini kita akan bahas mengenai perjuangan Khalifah Abu Bakar dalam berdakwah. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Setelah dipercaya oleh kaum muslimin sebagai khalifah, Abu Bakar segera memulai pekerjaannya. Ia menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 3 bulan. Meskipun tidak lama memimpin, namun ia sangat berjasa dalam mempertahankan persatuan umat Islam dari ancaman perpecahan. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. 2. Menyadarkan orang-orang yang tidak membayar zakat. 3. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dan yang keempat, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak suku yang memberontak. Mereka tidak lagi tunduk dan taat kepada khalifah yang menggantikan Rasulullah. Banyak yang menyatakan keluar dari agama Islam atau murtad. Golongan yang murtad ini berasal dari antara lain Bani Asad, Bani Ghatafan, daerah Bahrain, Aman, Najir, dan Yamamah. Mereka meninggalkan sholat dan tidak membayar zakat dan tidak menunaikan ibadah haji. Selain itu, banyak yang mengaku sebagai nabi seperti Aswad al-Insan, Ulaiha bin Khuwailid, Sajah al-Tamimiyah, dan Musailamah al-Kazah. Untuk menyadarkan kaum murtad dan para nabi palsu, Khalifah Abu Bakar menyusun 11 pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima perang. Mereka antara lain Khalid bin Walid menghadapi nabi palsu Tulaiha bin Khuwailid dan pemberontak Malik bin Nuwairah. Ikrimah bin Abu Jahal menghadapi Musailamah al-Kazab di Yaman. Syurabil sebagai panglima pasukan cadangan. Muhajir bin Umayyah menghadapi nabi palsu Aswad al-Insan di Yaman. Huzaifah bin Muhsin al-Ghalfani dikirim ke Daba dan Oman. Arfajah bin Hartsamah ditugaskan memerangi pembangkang di negeri Murrah. Suaid bin Muqarrin mengamankan daerah Tihama. Al-Ula bin Hadrami mengamankan daerah Bahrain. Amru bin As diutus menghadapi suku Huza'ah dan Wadi'ah. Khalid bin Said menghadapi pemberontak Irak dan Suriah. Turaifah bin Hajiz menghadapi kaum murtad dari suku Hawazin dan Saqif di Taif. Abu Bakar berpesan kepada setiap panglima pasukan agar mengajak kaum murtad untuk kembali kepada agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh kepada khalifah. Jika mereka menerima ajakan ini, maka mereka tidak akan diperangi. Tetapi apabila membangkang, mereka akan berhadapan dengan pasukan Islam sampai mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk kepada khalifah. Betapa mulianya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, disiplin, tanggung jawab dalam menegakkan ajaran agama, santun dan peduli dalam memimpin negeri. Menyadarkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mengeluarkan zakat adalah kewajiban agama. Harta zakat yang terkumpul harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar merasa khawatir jika salah satu kewajiban agama Islam mulai ditinggalkan, maka tidak mustahil kewajiban agama lainnya akan ditinggalkan juga, seperti sholat dan puasa. Untuk itu harus segera diatasi. Khalifah Abu Bakar berlaku sangat adil dalam melakukan penarikan dan pemberian harta zakat. Ia tidak membedakan latar belakang dan status seseorang. Pada waktu beliau menerima harta kekayaan yang melimpah dari negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, beliau memberikan harta tersebut dengan pembagian yang sama. Dengan bijak, beliau pernah menolak usulan Umar bin Khattab agar kaum muslimin yang terdahulu diberi keistimewaan daripada mu'alaf. Dengan santun ia berkata,
Aku sadar sepenuhnya tentang kehebatan dan keunggulan orang yang engkau sebutkan, tetapi hal itu akan dibalas oleh Allah SWT. Tetapi ini adalah masalah penghidupan, di mana persamaan lebih baik daripada pengistimewaan. Abu Bakar ingin menciptakan kesejahteraan di antara masyarakat. Dia tidak menghendaki adanya jurang pemisah yang dalam antara golongan yang kaya dan yang miskin. Prinsip ini tidak berarti melarang seseorang untuk memiliki harta kekayaan. Beliau ingin menjadikan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan kaum murtad dan para nabi palsu, Khalifah Abu Bakar mulai mempersiapkan pasukannya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Tujuannya untuk menyiarkan Islam keluar Jazirah Arab dan melindungi kaum muslimin dari kekuatan yang dapat mengancam keamanan mereka. Ada dua kerajaan besar di luar Islam yang dimungkinkan akan mengganggu kaum muslimin, yaitu Persia dan Romawi Timur. Untuk itu, Khalifah Abu Bakar berniat untuk menundukkan salah satu dari dua kerajaan tersebut. Sebelumnya, Abu Bakar telah mengirim pasukan di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke Syria. Pasukan Usamah dapat menundukkan Syria hanya dalam waktu 40 hari. Kemudian Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menundukkan Persia. Pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah, 633 Masehi, di bawah panglima perang muda bernama Musana bin Harisa al-Syaibani al-Khalid bin Walid, pasukan muslim berhasil merebut kota Ubula di pantai Teluk Persia dan menewaskan panglima Hormuz. Khalifah Abu Bakar juga berusaha menundukkan kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur di Suriah dan Palestina. Di bawah komando panglima perang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Ash, Surabil bin Hasanah, Yazid bin Abu Sufyan, pasukan muslimin berhasil menundukkan Suriah dan Palestina. Kaisar Romawi yang bernama Heraklius berusaha menghadapi gerakan pasukan Islam. Pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau Agustus 634 Masehi, terjadi perang antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Pasukan Romawi berjumlah 240.000 prajurit, sedangkan pasukan Islam hanya berjumlah 40.000 tentara. Perang ini disebut Perang Yarmuk karena terjadi di daerah Yarmuk. Saat perang berkobar, datang berita wafatnya Khalifah Abu Bakar. Kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang terpilih sebagai Amirul Mukminin. Mengumpulkan mushaf Al-Quran. Akibat perang, banyak korban jiwa berguguran. Banyak di antara mereka penghafal Al-Quran. Hal itu tentu dapat membahayakan keberadaan Al-Quran. Al-Quran menjadi mungkin tidak dikenal lagi oleh umat Islam. Dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada mulanya, Khalifah Abu Bakar menolak usulan Umar sebab pengumpulan Al-Quran belum pernah dilakukan pada masa hidup Rasulullah SAW. Umar terus mendesak Khalifah Abu Bakar agar segera melakukan pengumpulan Al-Quran. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar menyetujui usulan tersebut. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai panitia pengumpulan Al-Quran. Karena Zaid bin Sabit adalah seorang pemuda yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu pencatat wahyu. Selain itu, Zaid bin Sabit juga telah menghafal Al-Quran dengan baik. Zaid bin Sabit kemudian mengumpulkan tulisan baik yang tertulis pada kertas kulit atau tulang binatang, pelepah kurma, tanah keras, maupun dari hafalan para sahabat. Untuk membuktikan bahwa apa yang dikumpulkannya adalah benar-benar wahyu, ia memperkuat dengan kesaksian dua orang muslim. Akhirnya, Zaid bin Sabit mampu menulis ulang Al-Quran dalam lembaran-lembaran kertas secara utuh atau mushaf. Dia kemudian menyerahkan mushaf Al-Quran yang telah dibukukan itu kepada Khalifah Abu Bakar dan menyimpannya di rumah Khalifah hingga beliau wafat. Demikian semangat Abu Bakar As-Siddiq dalam bela memperjuangkan kebenaran agama Islam dan kemajuan umat. Anak-anak, untuk penugasan hari ini adalah bacalah ulang materi hari ini,
Kemudian catatlah poin-poin penting yang ada dalam materi hari ini sebagai bahan belajar mandiri dan tidak perlu dikumpulkan. Anak-anak meskipun secara virtual tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.